Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi bersama saya Pendeta Samuel Toda dalam seri pembahasan firman Tuhan. Alkitabnya ini menjawab. Dan saat ini kita sudah berada di seri yang ke-10 yang kita akan belajar tentang 10 hukum yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Saudara-saudara sekalian, apa yang tertulis di dalam hukum Tuhan ini? Kita akan belajar siapakah yang menuliskan 10 hukum Allah itu. Alkitabnya menjawab. Ulangan 4 ayat 13. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Tuhan menuliskan ke-10 firman itu pada 2 loh batu. Tidak dipercayakan kepada Nabi Musa untuk menuliskannya. Karena supaya tidak terjadi kekeliruan, maka Tuhan sendiri dengan tangannya yang dipakukan di kayu salib itu, tangan yang sama telah menuliskan 10 firman dan dituliskan di dalam 2 loh batu. Saudara-saudara sekalian, yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah fungsi hukum Allah itu? Kita lihat jawaban Alkitab di dalam Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Hukum Taurat itu membuat kita mengenal dosa. Sama seperti lampu merah. Bila mana saudara melewati lampu merah atau lampu lalu lintas, bila mana saudara berada di jalan dan melihat ada lampu merah, saudara disuruh untuk mengenal bahwa saudara harus berhenti, jangan jalan terus supaya tidak terjadi kecelakaan. Jadi hukum Allah fungsinya adalah supaya orang berdosa, supaya saudara dan saya mengenal dosa. Lalu kemudian, apakah sifat dari 10 hukum Allah itu? Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jadi 10 hukum Allah itu yang ditulis oleh jari Allah itu adalah kudus, perintahnya juga adalah kudus, benar dan baik. Saudara-saudara sekalian, jadi kita bisa melihat di sini bahwa hukum Allah itu benar dan baik. Pertanyaan yang keempat adalah, berapa lama hukum Tuhan itu akan bertahan? Apakah hanya sesaat 10 hukum Tuhan itu? Di dalam Mazmur 111 ayat 7 dan 8. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Kita lihat firman Tuhan mengatakan, berapa lama firman Tuhan ini akan bertahan? Seterusnya, selamanya. Luar biasa. 10 hukum Tuhan ini kekal selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, lalu kemudian, apakah 10 hukum Allah ini yang ditulis oleh jari Allah ini, yang dicatat di dalam Keluaran 20 dengan jelas? Kalau saudara punya Alkitab, baca Keluaran pasal 20. Apakah 10 hukum Allah ini dapat dirubah atau ditiadakan? Dengarkan kesaksian Tuhan Yesus ketika ia menjelma di dunia ini. Tuhan Yesus memberikan nasihat. Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Saudara-saudara sekalian, ayat ini menunjukkan bahwa 10 hukum Allah ini tidak dapat diubah atau ditiadakan. Kedatangan Yesus pun bukan datang untuk meniadakan hukum Taurat ini. Bukan untuk memalangkannya di kayu salib. Hukum yang 10 hukum ini tidak dapat ditiadakan karena ini adalah sifat Allah sendiri, tabiat Allah sendiri yang kudus, baik, dan benar.
kekal selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, yang keenam, apakah sikap umat Tuhan terhadap 10 hukum Allah ini? Apa sikap saudara dan saya? Mari kita baca firman Tuhan yang menjawab. 1 Yohanes 3, 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jikalau kita menuruti perintah-perintahnya, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi apa sikap saudara dan saya sebagai umat Tuhan terhadap ke-10 firman ini? Sikap saudara dan saya harusnya menuruti perintah-perintahnya. Dan ketika kita menuruti perintahnya, kita mengenal Allah pencipta langit dan bumi ini. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, mengapa saya dan saudara, umat Tuhan, harus menuruti 10 hukum Allah ini? Mengapa saudara dan saya harus menurutinya? Alkitab memberikan jawaban. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes pasal 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mengapa saudara dan saya menuruti perintah Allah? Supaya menunjukkan bahwa saudara mengasihi Yesus, karena Yesus telah lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Menuruti 10 perintah Allah ini karena kita adalah sahabat-sahabat dari Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, inilah 7 pertanyaan sehubungan dengan 10 perintah hukum Allah. Maukah saudara mengambil keputusan untuk menuruti 10 perintah Allah ini, yang merupakan tanda bahwa saudara dan saya sebagai sahabat-sahabat Yesus Kristus mengasihi Yesus, kita menuruti perintah-perintahnya. Maukah saudara menjadi bagian dari sahabat-sahabat Yesus yang menjadi penurut hukum? Kalau itu adalah keputusan saudara dan saya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada saat ini. Memberitahukan kepada kami Engkau menuliskan hukum-Mu untuk menjadi pedoman bagi hidup kami. Untuk kami turuti, Tuhan sanggupkan kami melalui kuasa Roh Kudus Tuhan. Sanggupkan kami menurutinya. Dan kami mengasihi Yesus, menjadi sahabat dari Tuhan Yesus di dunia ini, hingga kami boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Berkati seluruh umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Tuhan telah mendengar dan menyempurnakan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Salam. Maranatha.